Tufanul Aqsa itu ternyata menggagalkan rencana normalisasi belasan negara Islam dan Arab. Kenapa? Karena ada tuh di buku itu jadwal-jadwal normalisasinya, tanggal sekian atau bulan sekian nanti ini akan ketemu ini akan ketemu ini, yang ujung-ujungnya nanti pokoknya normalisasi. Dan Tufanul Aqsa itu kayak orang udah main catur, terus Israel itu sedikit lagi skak gitu loh, sedikit lagi ngeskak orang Arab, sedikit lagi ngeskak Afrika, sedikit lagi ngeskak orang-orang Asia. Tiba-tiba ini orang-orang Gaza nih dateng, si meja caturnya ditendang, jebret, ngapain lu semua? Gitu. Luar biasa. Berubah kondisi geopolitik seketika ya. Geopolitik, iya. Operasinya penjajah itu bukan fokus untuk menangani Brigade Al-Qi saja, tapi fokus untuk menghabisi kepolisian Gaza. Sampai ke kepolisian. Mengapa menghabisi kepolisian? Karena mereka lah yang bisa mengendalikan kejahatan dalam negeri. Ketika pengendali kejahatan sudah tidak ada, maka penjahat-penjahat ini bisa melakukan apapun dengan bebas. Dan Amerika Serikat sendiri di bawah pimpinan Donald Trump, dia cenderung pragmatis. Dia ini pedagang. Dia nggak mau hasil yang didapatkan lebih kecil daripada dana yang dia gelontorkan. Dan saat ini dana yang dikeluarkan oleh Joe Biden lebih besar daripada hasil yang bisa dicapai oleh Netanyahu. Dan Trump nyetop itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba Arkadaslar. Selamat berjumpa kembali di podcast Persahabatan Islam Utsmani YPU Edukasi. Saat ini kita kembali ke narasumber yang luar biasa, aktivis muda, ustadz muda, influencernya tapi luar biasa. Apalagi kalau bukan Bro Amar Ardisalah. Gimana Bos? Sehat? Alhamdulillah. Gimana kabar antum? Alhamdulillah baik. Ini kita ya nostalgia lah dulu ya. Iya. Perjuangan dulu luar biasa. Dan sekarang kita ketemu lagi di podcast ini, special edition, insyaallah. Baik. Bang Amar nih bajunya udah warna-warni agak-agak mencolok Palestina. Uni Emirat Arab. Tapi insyaallah lah di podcast yang kali ini kita akan membahas tentang update Palestina ya. Karena saya pikir juga baik saya maupun Bang Amar, Bro Amar ini sama-sama concern bicara Palestina. Dan hari ini kayak kita tahu, saya dapat info terakhir itu. Katanya di Tel Aviv terjadi demonstrasi besar-besaran yang meminta Netanyahu mundur. Betul. Seperti itu. Nih bagaimana nih? Saya pengen tahu dulu update dan perkembangannya. Bro. Pertama ada 2 demo gede sebenarnya, bukan cuma satu. Demo pertama itu menuntut agar kalangan Yahudi Haredi itu nggak dilibatkan dalam wajib militer. Karena apa? Karena tentara mereka itu kehilangan 12.000 orang. Wah, 12.000? 12.000. Dan itu diumumkan di sidang Knesset. Di Knesset DPR-nya mereka lah ya? DPR-nya mereka itu mereka bilang kita butuh 12.000 tentara baru. Loh, 12.000 tentara baru itu jumlah yang besar loh. Indonesia aja setiap tahun pengkaderan nggak sampai segitu kan. Iya. Nah ini butuh 12.000. Pertanyaan saya berarti kemana 12.000 ini? Mereka tewas di Gaza. Wow, berarti kerugiannya nggak kecil. Nggak kecil ya. Dan itu mereka mulai menolak ya. Iya, mereka mulai menolak. Perang ini udah bukan buat kita lagi gitu loh. Kenapa sampai kita yang nggak mau perang kan? Kelompok Yahudi Haredi itu bukan cinta damai, bukan, tapi mereka itu adalah kelompok yang mengatakan perang saat ini tuh belum memenuhi syarat yang ada di Taurat gitu kata mereka. Bukan berarti mereka cinta damai, enggak juga, sama aja sebenarnya. Ya. Tapi ini jatuhnya udah lebih kepada kepentingan yang berbeda. Nah, ini kepentingan partai Likud aja ini, gitu loh. Nah, demo yang kedua untuk menghentikan perang yang dikompori oleh orang tua para prajurit yang kehilangan anak-anaknya di Gaza. Gitu loh. Terus yang kedua adalah orang-orang yang kehilangan pekerjaan, sudah empet-empetan di pengungsian. Kan Tel Aviv menjadi basis pengungsian. Sekarang jadi basis pengungsi ya? Iya, karena radius 20 km dari Gaza itu dijadikan sebagai zona aman, zona bebas penduduk oleh Israel semenjak 7 Oktober. Maka mereka itu dipindahkan ke ke Eilat, mereka dipindahkan ke Askolan, mereka dipindahkan ke Haifa, dan mereka dipindahkan juga ke Tel Aviv. Dan ini mulai timbul masalah di sana, kejahatan, bunuh diri dan lain-lain sebagainya. Iya, kriminalitas dan sebagainya. Itu dia. Gitu. Jadi memang di dalam negerinya sekarang udah goyang bergolak ya. Terus nilai shikal makin lama makin turun karena sekitar 2 juta orang sudah meninggalkan negeri mereka, bukan meninggalkan ya, pulang ke daerah asalnya gitu kan. Bukan sadar meninggalkan, ya. Sadar mereka. Israel cuma negara transit. Nah itu dia. Jadi itu menarik ya. Terus yang kedua, secara domestik itu sudah mulai goyang, perekrutan tentara juga sudah mulai ditolak gitu kan. Butuh 12.000. Nah. Perang dalam waktu yang boleh dikatakan dulu hanya 2 bulan selesai, ternyata ini hampir 2 tahun gitu kan.
Dan ternyata blunder buat partainya Netanyahu. Nah, Kayak gitu ya. Partai Likud itu Partai ya. Likud, iya. Dan untuk kita tahu harusnya tanggal 8 Oktober 2023 ada sidang korupsi kasus C1000, C2000 dan C4000. Ya kan? Kasus apa itu? Ya ada korupsi, ada penyuapan apa segala macam. Dan kalau perang ini sampai berhenti, maka dia akan segera diseret ke dua pengadilan. Pertama pengadilan dalam negerinya dalam kasus korupsi, yang kedua pengadilan internasional untuk dieksekusi. Seperti itu ya. Wah, berarti buah si malakama nih. Maju salah mundur salah nih. Stres dia sekarang. Udah stres ya. Ya, kita doakan disegerakan. Nah. Baik. Begitu saya bicara domestiknya Israel, sekarang kita melihat ke negara-negara barat. Kita tahu kemarin Prancis, Inggris katanya akan memulai melakukan dukungan kemerdekaan. Bahkan di bulan September besok katanya. Betul. Seperti itu. Setelah puluhan tahun mereka membela Israel, tapi kenapa sekarang berbalik gitu, mendukung Palestina? Pertama, kalau kita bicara dalam konteks elit global ya, elit global ini Ini teori konspirasi. enggak ya, ini enggak konspirasi sebenarnya. Tapi Ini emang benar ada ya. politik biasa aja sebenarnya. Bayangin nih ada satu meja ini ada Macron di sini, ada Trump di situ, terus ada kanselir Jerman, ada apa yang ngumpul. Terus ngapain sih mereka itu? Kan mereka itu biasanya ngomong kayak nih di tempat ini siapa yang bisa kita jadiin boneka nih. Nah kayaknya Netanyahu ini udah nggak worth it untuk dijadikan boneka, karena beberapa kali negara-negara besar ini memberikan satu perintah, memberikan titipan investasi dan lain sebagainya, kok nggak dikerjain sama nih orang gitu loh. Dia malah membuat kepentingannya sendiri. Lo ngapain sih perang terlalu panjang kayak gini gitu loh. Kalau Israel sekarang menghentikan perang dan mengaku oke lah, nggak usah ngaku kalah, ngaku draw aja dah, selesai, kerugian dia tidak akan semakin besar. Dan itulah yang dilihat oleh Inggris, Prancis, Jerman dan lain-lain sebagainya. Adapun kasus pembantaian yang dilakukan atau genosida itu hanya sebagai omongan publik di depan, biar publik bisa menerima narasi ini. I see. Gitu loh. Bukan berarti kemudian ini berarti udah pro Palestina ya. Saya rasa tidak segitunya. Oh gitu. Ya nggak segitunya. Berarti hanya cuma meredam untuk sikap kritis masyarakat Barat itu sendiri yang sudah mulai. Betul. Untuk meredam saja. Karena kan bagaimanapun juga pemimpin negara-negara itu pemimpin hasil pemilu. Iya. Iya kan, mereka butuh suara masyarakat. Dan suara masyarakat yang pro Palestina itu datang pertama dari imigran Timur Tengah yang datang akibat perang Suriah, dan yang kedua gelombang kaum muslimin yang terislamkan gara-gara datangnya imigran tadi. Dan mereka ini cukup kuat, dan ada juga orang-orang yang memang gara-gara maraknya diskusi hak asasi manusia di Eropa membuat mereka sadar Gaza ini nggak baik-baik aja nih, nggak bener nih. Iya. Gitu loh. Mereka sudah mengakui ini sudah genosida. Betul. Bukan lagi cuma perang kan? Betul. Tapi memang pisau bermata dua. Kenapa? Karena salah satu syaratnya adalah mereka ingin agar gerakan pejuang yang ada di Gaza didemilitarisasi, dilucuti. Iya. Gitu loh. Tapi insya Allah nanti ya dengan bantuan Qatar, Turki, Iran, mereka pasti akan menemukan solusi biar gimana caranya mereka tetap menjadi angkatan bersenjata yang cukup kuat. Oke. Itu yang kemudian saya rasa akan membangun masa depan Palestina yang betul dengan cara yang seperti ini. Terus apakah ini sebagai satu kejatuhan hegemoni Israel di dunia internasional dengan adanya permasalahan yang ada di dunia Barat hari ini? Ini adalah awal. Para ulama Palestina itu selalu mengulang-ulang bahwa Tufanul Aqsa adalah fase puncak dari liyasu'u wujuhakum. Liyasu'u wujuhakum. Ya kan? Wajah mereka itu dibuat jelek, dibuat hina di dunia internasional. Wajah mereka itu dibuat hancur sehingga orang jangankan Israelnya langsung, produk buatan Israelnya aja tuh kayak udah najis-najis. Walaupun itu bukan karena sentimen agama lagi gitu ya. Bukan. Kamu sudah lihat. Emang udah karena udahlah, gue pakai produk yang jelas-jelas tidak pro genosida aja gitu loh. Dan bukan cuma ke Israelnya, tapi merembet ke Amerika juga. Iya, gitu loh. Justru pendukung utamanya juga kena ya. Pendukung utamanya juga kena. Makanya kan sekarang negara state-nya Israel sebagai sebuah state itu sudah tidak menguntungkan lagi untuk dijalankan. Gini, banyak orang nggak tahu bahwa sesungguhnya State of Israel itu lebih tepat disebut sebagai pangkalan militer yang menyedot uang dari negara donor terus untuk bisa bertahan di sana. Setiap tahun itu diadakan forum investasi besar yang ada di Tel Aviv untuk ayo dong nih, gue udah bawa penduduk ke Tel Aviv, udah bawa penduduk ke wilayah Palestina yang terjajah ini, kasih dong investasi biar ada lapangan kerja, biar ada penghidupan di sini dan lain-lain sebagainya, gedung-gedung mewah dibangun. Akan tetapi kemudian investor itu kan ketika terjadi instabilitas di tempat dia melakukan investasi, dia akan segera cabut. Instabilitas itulah yang diciptakan oleh para pejuang sehingga investor itu pelan-pelan lama-lama cabut. Oke. Berarti ini sudah
mulai trustnya sudah mulai hilang juga ya. Hancur. Dari negara-negara donor tadi. Betul. Wah, ini menjadi satu perubahan yang kalau menurut saya cukup lumayan drastis ya. Itu dia. Dan itu menghantam Israel dengan berbagai macam sisi, termasuk juga dengan pendonor utama Amerika. Dan kita tahu Amerika saat ini perang dagang dengan China dan sebagainya. Iya, juga. dan udah bangkrut. Udah mulai bangkrut. Ya. Luar biasa ya. Terus kalau misalnya nggak ada 7 Oktober nih, bro, apakah dunia tetap diam tentang soal Palestina? Ini menarik nih. Sekitar bulan Februari kemarin saya ke Istanbul. Saya dapat lagi ada pameran buku tuh. Tapi pameran buku yang kecil. Saya dapat satu buku, intinya tuh ngejelasin tentang Tufan al-Aqsa dari penulis Turki. Saya nggak kenal siapa penulisnya, tapi ketika saya baca, Tufan al-Aqsa itu ternyata menggagalkan rencana normalisasi belasan negara Islam dan Arab. Wow. Kenapa? Karena ada tuh di buku itu jadwal-jadwal normalisasinya, tanggal sekian atau bulan sekian nanti ini akan ketemu ini akan ketemu ini, yang ujung-ujungnya nanti pokoknya normalisasi. Dan Tufan al-Aqsa itu kayak orang udah main catur, terus Israel itu sedikit lagi skak gitu loh, sedikit lagi ngeskak orang Arab, sedikit lagi ngeskak Afrika, sedikit lagi ngeskak orang-orang Asia. Tiba-tiba ini orang-orang Gaza nih datang, si meja caturnya ditendang, jebret, ngapain lu semua? Gitu. Luar biasa. Berubah kondisi geopolitik seketika ya. Geopolitik, iya. Dan bagi negara-negara Arab sedikitnya sebenarnya diuntungkan nih mereka ini gitu loh. Iya. Cuma kan yang diuntungkan bukan cuma negaranya, tapi di belakang mereka nih pebisnis yang mafia itulah, mereka ini yang marah sebenarnya. Iya. Kayak gitu loh. Dan bagi Israel juga, Israel ini kaget. Ini apa-apa nih, kita lagi main catur, udah mau menang ditendang lagi caturnya. Ini bukan lagi ngerubah langkah catur ya. Iya. Caturnya sendiri ditendang. Nah, analisis dia ini menjelaskan kenapa penjajah nggak pernah setantrum ini sepanjang sejarah. Iya. Nggak pernah setantrum ini karena emang tadi udah dikit lagi sekak gitu, ditendang nih meja. Kayak gitu analoginya, bagus juga nih. Iya. Ini menarik ya. Kalau saya pikir 7 Oktober ternyata bukan lagi cuma badai hanya untuk Palestina dan segalanya gitu, tapi kemudian Timur Tengah pun juga berubah. Gitu. Betul. Dan sebagainya. Ya, saya bilang propaganda Israel untuk normalisasi. Bahkan kemarin itu sampai memasang wajahnya Ahmad Sarah gitu ya di Tel Aviv itu kan. Ternyata buyar semua. Nah, ini. Terus bagaimana setelah ini efek dari tekanan terhadap Israel ini, sehingga apakah mengurangi agresinya, apa semakin nanti ke depan represif lebih parah nih, bro? Saat ini peneliti atau kolumnis Israel sendiri sudah tidak lagi menggunakan istilah agresi Israel, tapi menggunakan istilah agresi Netanyahu. Agresi Netanyahu karena apa? Tidak lagi mewakili kepentingan Israel. Bahkan Eyal Zamir, panglima TNI-nya mereka, Tentara Nasional Israel ini, panglima IDF-nya mereka itu sudah mogok loh. Oh iya, mogok. Pemogaan. Saya tahu itu, saya dengar. Iya. Dia sampai ngancam kalau perang ini diteruskan, anak-anak buah saya mati semua nih di Gaza nih. Siapa yang mau ganti? Siapa yang mau ini? Siapa yang mau itu, dan lain-lain sebagainya. Dan ini hanya untuk mempertahankan kekuasaan Partai Likud. Dan untuk kita tahu, Likud ini sudah berkuasa kurang lebih 20 tahun. Kan Netanyahu itu sudah berkuasa sejak sebelum tahun 2000, 96, 97 kalau nggak salah. Iya kan? Dan ketika terjadi intifadhah kedua, kan Netanyahu itu jadi menteri keuangan. Gitu loh, dia tahu tuh gimana Israel itu dijalankan dan lain-lain sebagainya gitu. Dan masyarakat sudah mulai merasa ini hanya untuk mengekalkan kekuasaannya Netanyahu saja, sudah bukan lagi untuk mengekalkan Israel so well lah gitu bahasanya. Iya. Berarti ini bukan lagi cuman semakin represif, tapi sudah semakin dukungan terhadap perang Israel untuk di Gaza itu sudah mulai habis ya, dari tekanan internal dan sebagainya. Oke. Terus ini juga ya, kemudian apa respon Israel terhadap ancaman pengakuan terkait dengan Palestina dari negara-negara Barat ini? Apakah ada resiko konfrontasi nanti di diplomasi besar di PBB itu sendiri? Inilah yang menyebabkan Israel itu setiap kali gencatan senjata udah mau deal mundur, dia mundur lagi, ngulur. Karena apa? Karena dia pikir oke deh, secara diplomasi kita kalah, tapi jangan sampai di darat kita kalah. Dan Israel itu menggunakan warga sipil sebagai kartunya dia. Kartu itu bagaimana? Oke, semakin lama kalian gerakan pejuang yang ada di Gaza tidak mau menerima gencatan senjata, setiap hari akan aku bunuh 50 sampai 150 penduduk kalian. Itu yang dipakai. Itulah kenapa akhirnya banyak pengungsi ditembakin waktu ambil makanan dan sebagainya.
Iya, dan dalam hukum dunia internasional, dalam hukum perang dan lain sebagainya, ketika ada satu elemen lagi perang ceritanya, satu elemen yang mengaku kalah, maka akhirnya negara yang menang atau pihak yang menang mendapatkan hak aneksasi. Nah, hak aneksasi inilah yang mau dicari Israel ke Gaza. Itulah kenapa akhirnya Gaza udah mulai di planning dengan. Iya, dan sebetulnya pengakuan dunia internasional terhadap Gaza atau terhadap Palestina ini berbahaya sebetulnya. Mengapa? Karena ini juga berarti memberikan hak kepada Israel untuk mencaplok Gaza, sebab Hamas dipaksa meninggalkan Gaza dan melucuti senjatanya. Maka tidak ada lagi elemen bersenjata yang ada di Palestina kecuali brigadenya Hamas tadi atau brigade H tadi ya. Dan kita tahu gerakan Fatah terus kemudian PFLP atau Jabhah Sya'biyah ini mereka sudah dikunci sejak perjanjian Oslo. Jadi mereka memang sudah bukan lagi gerakan bersenjata. Adapun Brigade Syuhada Al-Aqsa dan lain-lain sebagainya yang merupakan sayap militer Fatah, ini bergerak dengan koordinasi tidak langsung dari Fatah. Bukan berarti mereka adalah sayap militer seperti Brigade Ki dari H. Iya. Berarti memang berarti tekanan itu juga saya rasa apa ya, termasuk juga bagaimana kemudian si H ini gitu ya, atau Hamdil kalau saya ngomongnya gitu ya, akan kemudian tidak diakui sebagai pemerintahan nanti oleh dunia internasional. Targetnya memang itu. Dan itulah juga yang memang diinginkan oleh otoritas Palestina sayangnya. Mengapa? Karena kan saat ini hambatan paling besar otoritas Palestina untuk membangun, dalam tanda kutip, membangun Gaza, ya memang gerakan H tadi. Dan kalau kita lihat dari politik dalam negeri, ya ketika selesai perang, apa yang akan terjadi? Bantuan internasional akan masuk dalam jumlah besar ke Gaza. Bukan ke Jenin, bukan ke Nablus, bukan ke Tulkarim. Meskipun 2-3 kota itu sama hancurnya. Gitu ya. Maka otoritas Palestina melihat ini sebagai proyek. Proyek lagi. Proyek dan musuh juga menyadari bahwa ini otoritas juga melihat ini sebagai proyek. Maka bisa kita lihat otoritas Palestina ini justru bermanuver politik yang tidak menguntungkan bagi gerakan H. Pantas statement-statementnya menyudutkan ya. Menyudutkan, bahkan sampai dibilang Abna'il Kalb, anak anjing gitu kan. Astaga. Di forum resmi. Oke, terus melihat seperti ini, pasti Bro Amar juga melihat gitu kan. Apa yang bakalan dilakukan oleh para faksi perjuangan Palestina? Saya diskusi dengan beberapa tokoh di Jordan. Saat ini menurut mereka keteguhan rakyat Gaza, keteguhan para pejuang adalah kemenangan. Jadi memang adu kuat sekarang ini. Adu urat saraf aja sekarang sebenarnya. Karena semakin banyak musuh memberikan serangan pasukan darat ke dalam Gaza, maka mereka akan semakin habis. Karena secara manpower ini kalah jauh mereka. Tapi juga semakin lama gerakan H tidak mau menerima gencatan senjata dengan syarat-syarat yang ditetapkan secara sepihak oleh penjajah, maka setiap hari 70 sampai 150 orang syahid. Makanya sekarang adu kuat aja gitu loh. Adu kuat aja, dan ini sekarang memang adu media. Saat ini influencer-influencer Gaza itu lagi adu narasi. Mereka-mereka yang pro perjuangan dan mereka-mereka yang pro untuk segera menghentikan perang apapun dampaknya dan siapapun yang memerintah kita. Pro kontra, karena kan wajar. Gerakan H kita tahu di tahun 2005 itu menang 44% suara. Artinya kurang lebih setengah dari penduduk Gaza adalah konstituennya H. Dan setengahnya lagi bukan. Maka dua opini ini sekarang sedang bertarung dalam Gaza. Itu sampai kemudian saya lihat pihak penjajah itu menyiapkan tentara Gaza dari orang Palestina sendiri. Betul. Tapi itu bukan, jadi gini, di Gaza itu sekarang kebagi 3 nih. Orang-orang secara sosial nih kebagi 3. Pertama, mereka yang pro dengan gerakan H, pro dengan perang. Yang mereka ini jadi target utama untuk dibunuh gitu ya, oleh Israel. Jurnalis-jurnalis seperti Anas Syarif dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah mereka-mereka yang tidak pro dengan gerakan H tapi tetap pro dengan perlawanan. Mereka ini yang konstituennya gerakan Fatah, konstituennya Jabhah Sya'biyah, yang ikut pemilu juga lah. Karena saat ini Fatah pun pro perlawanan, tapi dengan cara yang tidak seperti gerakan H. Ini kita luruskan nih. Nah, ini yang ketiga nih yang jadi masalah nih. Orang-orang jahat yang memang mereka ini cenderung apolitis, yang mereka hanya ingin mengambil keuntungan dari perang. Ada suku At-Tarabin, ada suku Al-Muqsaib dan lain-lain sebagainya. Mereka ini dipersenjatai oleh penjajah. Ya, lalu kemudian mereka berubah menjadi rampok. Ada Yasir Abu Shabab. Yang mereka ini rata-rata adalah penjahat-penjahat yang sudah ditangkap oleh gerakan H selama memerintah Gaza. Kemudian penjara itu dijebol oleh tentara penjajah dan mereka ini keluar. Ya kalau dalam bahasa kita jadi si Cibukai lah. Cibukai ya. Iya, kalau di One Piece jadi si Cibukai.
Ya mereka mendapatkan konsesi gitu. Konsesi, Kalau betul. ada kriminal Mereka ini sebenarnya. Wah, itu juga yang kemudian saya rasa ini bukan semakin reda, tapi udah semakin lebih kompleks nanti. Semakin kompleks. Dan kalau kita lihat di tahun 2024 kemarin, operasinya penjajah itu bukan fokus untuk menangani Brigade Al-Qi saja, Iya. tapi fokus untuk menghabisi kepolisian Gaza. Sampai ke kepolisian. Sampai ke kepolisian. Mengapa menghabisi kepolisian? Karena mereka lah yang bisa mengendalikan kejahatan dalam negeri. Ketika pengendali kejahatan sudah tidak ada, maka penjahat-penjahat ini bisa melakukan apapun dengan bebas. Ya itu dia. Saya bahkan sampai mungkin menjarah bantuan-bantuan dan sebagainya. Betul. Seperti itu. Sehingga akhirnya merugikan pada rakyat yang lebih besar seperti itu. Dan redaksi menjarah juga sebetulnya kurang tepat. Apa dong? Karena memang sengaja dikasih truknya ini. Kan saya kan bolak-balik ke perbatasan itu saya lihat. Jadi ternyata memang mereka ini bukan menjarah. Misalkan dari 10 truk yang masuk, 7 akan diberikan ke kantong-kantong pengungsian, 1 diambil oleh tentara penjajah nggak tahu buat apa, 2 akan diberikan oleh tentara penjajah kepada geng Yasir Abu Syabab, geng Abu Musaib dan lain sebagainya itu untuk apa? Dijual. Sampai dijual. Ya. Ini ternyata kondisinya ini di luar perkiraan kita ya orang awam di Indonesia ini melihat seperti itu. Ternyata Gaza itu sudah mulai bahasa kita udah divide et impera dengan rakyat dengan itunya sendiri gitu, faksi-faksi yang ada di dalam. Oke, Bang, ini menjadi satu pertanyaan terakhir. Terus bagaimana antum akan melihat ke depan ini? Apakah masih ada optimisme untuk kemenangan dari Gaza ini? Pasti ya, karena kan pertama ada janji dari Rasulullah SAW bahwa mereka di Syam itu pasti akan selalu dimenangkan. Dan saat ini tidak ada musuh yang lebih jelas kekafirannya, lebih jelas perbedaannya dengan kaum muslimin selain musuh yang dihadapi oleh saudara kita di Gaza ini. Iya kan? Itu musuh yang paling jelas. Lalu yang kedua, saat ini saya lihat semakin lama perang diteruskan, yang semakin rugi adalah penjajah. Penjajah itu sendiri. Ya. Karena apa? Karena negara mereka tidak akan pulih seperti sedia kala, nggak akan. Penduduknya sudah pada pergi, kepercayaan politik kepada partai Likud sudah jatuh, dan Amerika Serikat sendiri di bawah pimpinan Donald Trump dia cenderung pragmatis. Dia ini pedagang. Dia nggak mau hasil yang didapatkan lebih kecil daripada dana yang dia gelontorkan. Dan saat ini dana yang dikeluarkan oleh Joe Biden lebih besar daripada hasil yang bisa dicapai oleh Netanyahu. Dan Trump nyetop itu. Sudah mulai ya dikurangi bantuan dan donasi, bahkan sudah di stop ya. Betul. Semakam lagi nanti kayak gitu. Oke, Pak. Mungkin karena bicara durasi juga nih. Nah, saya mau minta ada closing statement tapi khusus buat masyarakat Indonesia. Kita tahu sendiri menjaga semangat perjuangan kita ini jangan berhenti itu. Apalagi sekarang kan udah 700 hari lebih kayaknya. 700 hari lebih. Berarti apa sikap kita sekarang? Dan apa yang mesti kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia ini? pertama, perang ini akan berlangsung jangka panjang. Semua ulama tuh ngasih tahu kita perangnya nanti akan berhenti ketika Nabi Isa alaihi salam diturunkan dan Dajjal binasa. Di situ nanti perangnya. Maka ini adalah perang jangka panjang. Dulu pertama kalian kenal ente, kita ngobrol tuh kan di kampus 15-an tahun yang lalu itu kita udah ngomongin ini. Saat itu lagi perang kalau nggak salah Hijarah Sijil, perang tahun 2012. Iya, saya tahu itu. Ya kan? Dan itu perangnya besar sekali, sekitar 1.500 orang syahid. Dan ternyata di perang-perang setelah perang itu sampai hari ini kan berlangsung juga perang-perang yang lain. Ini isu akan jadi jangka panjang. Kalaupun Tufanul Aqsa akan terjadi kejahatan senjata di akhir pekan yang entah kapan, maka setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 10 tahun kemudian akan terjadi perang yang bisa jadi jauh lebih besar daripada hari ini. Rawat dong napas kita dengan jangka panjang tadi. Gitu. Dan selain itu silakan teman-teman pilih lembaga atau berdonasi di sini bisa ya. Kita ngasih bantuan ke Gaza. Kita sudah masuk tahap 15. Oh, udah 15 term berarti ya? Iya, sudah tahap 15. Udah 15 partai, alhamdulillah nih ya. Berarti dan sampai kok bantuan kita, sampai bantuan kita meskipun tetap ya perkembangan perang lah, kadang sampai yang cepat, kadang sampainya lama. Itu wajar. Tergantung jalur masuk gitu ya. Ya, bersabar dan sebagainya. Baik, Bro Amar, ini menjadi satu pemantik. Ini adalah jangka panjang, perjuangan kita jangka panjang. Iya. Jangan kemudian kita malah kendor. Gitu ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bro Amar. Semoga ini menjadi salah satu pemantik dan nanti kedepannya kayaknya nggak bakal berakhir di sini. Ya, nggak bakal berakhir ya. Insyaallah. Terima kasih teman-teman semua dari kami undur diri persahabatan Islam semua podcast JPU Edukasi. Tasyakur edirim. Syukran kasiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.